Kenali 10 tanda perilaku pembuli di tempat kerja dan cara mengatasinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mungkin menjadi korban bullying di tempat kerja. Namun, dengan mengenali tanda-tandanya sejak dini, kita bisa mencegah dampak psikologis yang lebih dalam. Jangan tunggu hingga terlambat. Mari kita lihat tanda-tanda penting yang harus diwaspadai. Bullying di tempat kerja adalah perilaku kasar dan berulang yang dilakukan untuk merendahkan orang lain. Ini bisa berupa pelecehan verbal, fisik, atau bahkan sosial. Bullying terjadi bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga bisa lebih subtle, seperti penghinaan atau isolasi sosial. Mengenali tanda-tanda bullying sangat penting untuk menjaga kesejahteraan kita di tempat kerja. Jika kita bisa mengidentifikasi perilaku ini lebih awal, kita bisa mencegah dampak psikologis yang lebih dalam dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Pelecehan verbal di tempat kerja bisa sangat merusak. Ini bisa berupa hinaan, makian, atau bahkan julukan merendahkan yang sering disampaikan tanpa disadari sebagai bentuk bullying. Meskipun mungkin terdengar seperti lelucon, efeknya bisa jauh lebih berbahaya. Ketika seseorang dipanggil dengan julukan merendahkan atau dihina secara terbuka, itu bukan lagi kritik yang membangun. Itu adalah bentuk bullying yang harus diwaspadai. Biasanya, pelaku akan terus-menerus merendahkan orang tersebut untuk menunjukkan kekuasaan. Kritik yang konstruktif bisa membantu seseorang berkembang, tetapi kritik berlebihan yang tidak membangun malah bisa merusak. Pembuli sering menggunakan kritik sebagai alat untuk merendahkan martabat korban tanpa memberikan solusi atau dukungan. Jika Anda merasa setiap pekerjaan atau laporan Anda terus dicela tanpa penjelasan konkret atau arahan untuk perbaikan, ini adalah tanda bahwa Anda mungkin sedang menjadi sasaran bullying. Kritikan ini seringkali bukan untuk membantu, tetapi untuk membuat korban merasa tak berguna. Salah satu taktik bullying yang paling merusak adalah mempermalukan korban di depan orang lain. Pembuli sering menggolok-olok atau mengecam korban di hadapan kolega dengan tujuan untuk merusak reputasi dan harga diri korban. Penghinaan di depan orang lain bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga bisa meninggalkan bekas emosional yang dalam. Hal ini membuat korban merasa tidak dihargai dan rendah diri. Pengucilan sosial adalah cara pembuli untuk menciptakan rasa keterasingan. Mereka akan memastikan korban tidak dilibatkan dalam diskusi atau kegiatan penting, seperti rapat atau keputusan tim. Selain itu, pengucilan ini bisa berupa tindakan yang lebih subtle, seperti tidak ada yang mau berinteraksi atau makan siang bersama korban. Ini adalah tanda yang harus diwaspadai karena dapat membuat korban merasa terisolasi dan tidak dihargai. Pemberian tugas yang terlalu berat atau tenggat waktu yang tidak masuk akal adalah bentuk sabotase. Pembuli sengaja memberikan beban yang lebih berat pada korban untuk memastikan mereka gagal. Tuntutan yang tidak realistis, seperti memberikan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, tidak hanya membuat pekerjaan menjadi sulit, tetapi juga menciptakan ketegangan dan stres berlebih pada korban. Pembuli dapat sengaja menghalangi perkembangan karier seseorang dengan cara yang lebih halus, seperti tidak memberikan kesempatan untuk pelatihan atau bahkan mengabaikan pencapaian korban. Selain itu, pembuli juga dapat mengambil alih pujian yang seharusnya diterima korban, atau bahkan memblokir kesempatan untuk tampil di depan manajemen. Ini adalah strategi untuk menjaga kontrol dan menunjukkan kekuasaan. Micromanaging adalah taktik kontrol yang sering digunakan oleh pembuli di tempat kerja. Ini adalah ketika atasan mengawasi setiap detil pekerjaan secara obsesif, bahkan untuk tugas-tugas kecil. Micromanaging menciptakan tekanan yang berlebihan pada korban dan menunjukkan bahwa atasan tidak mempercayai kemampuan mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan korban merasa terperangkap dan stres. Ancaman, baik yang langsung maupun terselubung, adalah cara lain yang digunakan oleh pembuli untuk mengintimidasi. Ini bisa dalam bentuk ancaman fisik atau hanya menggunakan bahasa tubuh agresif yang menciptakan rasa takut. Meski intimidasi tidak selalu fisik, dampaknya bisa sangat besar pada kondisi mental korban. Korban bisa merasa terancam dan takut untuk berbicara atau bertindak, yang semakin memperburuk situasi. Beberapa pembuli menggunakan prosedur formal untuk menyerang korban mereka, seperti memberikan surat peringatan atas pelanggaran sepele atau melaporkan kesalahan yang dibesar-besarkan. Pelaporan yang terus-menerus atas hal-hal kecil
atau tuduhan yang tidak berdasar adalah taktik untuk menciptakan rasa takut dan merusak reputasi korban. Ini adalah bentuk bullying yang lebih canggih dan seringkali sulit dikenali. Bullying di tempat kerja dapat berdampak langsung pada kesehatan mental korban. Mereka bisa mengalami kecemasan, depresi, atau bahkan insomnia akibat tekanan yang terus-menerus. Seringkali, korban tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban bullying. Mereka hanya merasakan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, tanpa tahu penyebabnya. Bullying bukan hanya tentang kejadian tunggal, tetapi tentang pola berulang. Pembuli seringkali melakukannya secara teratur dan sengaja untuk menciptakan suasana yang tidak sehat di tempat kerja. Penting untuk mengenali konteks dan frekuensi perilaku tersebut. Jika perilaku yang merendahkan terus terjadi pada satu orang, itu adalah tanda jelas adanya bullying. Mengenali tanda-tanda bullying adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Beberapa tanda yang paling umum termasuk pelecehan verbal, pengucilan, dan micromanaging yang berlebihan. Jika Anda mengenali tanda-tanda ini pada diri Anda atau rekan kerja, segera ambil langkah untuk melaporkan atau berbicara dengan pihak berwenang untuk menghindari eskalasi yang lebih parah. Bullying di tempat kerja tidak hanya merusak pada saat itu, tetapi dampaknya bisa berlangsung lama. Korban dapat mengalami masalah kesehatan mental yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma. Dampak jangka panjang ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga seluruh tim dan organisasi. Produktivitas bisa menurun, dan suasana kerja menjadi tegang dan tidak produktif. Organisasi memiliki peran penting dalam mencegah bullying di tempat kerja. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas dan sistem yang memungkinkan karyawan melaporkan masalah ini tanpa rasa takut. Melalui pelatihan, kesadaran, dan tindakan yang tepat, bullying dapat diminimalkan. Ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif untuk semua orang. Jika Anda mengenali tanda-tanda bullying di tempat kerja, bertindaklah sekarang. Ajak rekan kerja dan atasan Anda untuk berdiskusi tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Jangan biarkan bullying merusak kesejahteraan Anda atau orang lain di sekitar Anda. Segera laporkan jika Anda atau kolega Anda menjadi korban. Mari kita ciptakan perubahan positif dan hentikan bullying di tempat kerja. Jika Anda merasa terpapar bullying di tempat kerja, jangan ragu untuk mencari bantuan. Segera laporkan perilaku ini dan ciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk semua.